Perkenalkan Ibu, nama saya Ardianus Diodatus Unikase. Di sini saya akan mewawancarai Ibu bagaimana Ibu sebagai PLTP Lurah dapat melaksanakan tugas Ibu dengan baik. Sebelum itu, bisakah Ibu memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu? Ya, selamat malam anak Deo. Mohon izin, perkenalkan nama saya Stefani Iervalo Esos. Saat ini saya menjabat sebagai PLT Lurah. Untuk menjawab pertanyaan anak Deo, bagaimana kita melakukan atau melaksanakan pekerjaan dengan baik, yaitu perlu adanya koordinasi. Koordinasi antara tingkat kelurahan juga kecamatan. Karena kita bangun koordinasi yang baik antara tingkat kelurahan kecamatan, perlu juga adanya kita sebagai pemimpin harus merangkul pegawai, dalam hal ini kaitannya dengan teman-teman di kantor, sehingga tugas dan pekerjaan itu dilaksanakan secara tim, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik juga lancar. Hal apa yang membuat Ibu terpilih menjadi PLT Lurah Kampung Baru? Untuk hal apa, semua keputusan ada di tangan kepala daerah, dalam hal ini kaitannya dengan bupati. Saya diberi kepercayaan untuk menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Lurah Kampung Baru, karena sejak Januari lalu lurah kami sebelumnya terhitung pensiun, sehingga belum ada lurah definitif, sehingga saat ini saya dipercayakan untuk memegang jabatan PLT Lurah. Pastinya dalam menjalankan atau memimpin atau menjalankan tugas sementara akan mengalami beberapa kesulitan. Nah, kesulitan apa saja nih Bu yang Ibu alami selama melaksanakan tugas sementara lurah di Kampung Baru? Dinamika pekerjaan itu pasti ada. Tidak semua atau tidak selamanya pekerjaan itu akan berjalan dengan atau tanpa kesulitan. Tetapi sejauh ini, selama saya menjabat sebagai PLT, kesulitan yang saya hadapi itu mungkin lebih kepada kurangnya anggaran dan juga sumber daya manusia atau SDM. Apa cara Ibu lakukan atau gunakan agar dapat memimpin kelurahan Kampung Baru dengan baik? Untuk cara yang digunakan, kembali lagi kepada pertanyaan pertama, perlu ada koordinasi dengan baik dengan pemerintah kecamatan, karena kelurahan berada di bawah kecamatan, di mana kecamatan Kota Soe ini dia meliputi 11 kelurahan dan 2 desa. Kita perlu adanya bangun konsultasi, kemudian koordinasi, konfirmasi, juga mungkin dengan dinas-dinas yang berkaitan langsung dengan teknis atau dinas teknis lah, sehingga semua pekerjaan itu dapat terselesaikan dengan baik. Dan yang paling penting juga ada kerjasama tim yang baik di dalam pemerintah kelurahan itu sendiri, baik di dalam kantor maupun bersama perangkat kelurahan. Dalam hal ini adalah RT RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, juga dari TNI Polri. Dan juga salah satu hal yang paling saya pegang teguh adalah bekerja harus dengan tulus. Ketika kita melakukan pekerjaan dengan tulus, saya percaya bahwa pertolongan Tuhan, bimbingan Tuhan terus selalu ada dan nyata. Saya selalu meminta bahwa panggilan yang Tuhan berikan ini dapat saya laksanakan dengan baik, dan juga saya bisa menjadi saluran berkat untuk sesama. Pastinya dalam memimpin suatu kelurahan pasti akan membuat beberapa program kerja agar kelurahan tersebut atau dapat mengembangkan masyarakat. Nah, salah satu program kerja apa yang sudah dilakukan dan alasannya kenapa program itu sulit untuk dilakukan? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa dalam dunia pekerjaan dinamika itu pasti ada gampang, ada sulit, tetapi
Eh, Sejauh ini, walaupun ketika kita menghadapi kesulitan di dalam satu program kegiatan yang kita lakukan, semua bisa terselesaikan dengan baik. Kiat-kiat yang mungkin yang dilakukan sehingga kita bisa menghadapi kegiatan yang sulit, yaitu tadi koordinasi yang baik antara tingkat kelurahan dan pemerintah kecamatan, juga tingkat bersama perangkat kelurahan dan juga teman-teman di kantor. Untuk kesulitan yang dihadapi, kita akan melakukan musyawarah. Kalau di tingkat kelurahan, musyawarah bersama orang tua, yaitu RT RW. Kemudian kita lanjutkan ke tingkat kecamatan, sehingga tingkat kecamatan mungkin bisa membangun koordinasi terhadap dinas teknis berdasarkan permasalahan yang kita hadapi. Pastinya dalam menjalankan suatu program kerja tidak mungkin tidak mengeluarkan biaya atau suatu keuangan. Nah, bagaimana cara Ibu untuk mengatur keuangan kelurahan agar dapat digunakan dengan efisien dan dengan baik? Dalam pemerintahan itu keuangan sudah ada di dalam dokumen perencanaan. Jadi setiap kali kegiatan ataupun tindakan yang dilakukan tidak mungkin kita keluar dari dokumen perencanaan, yaitu istilah dikenal dengan DPA, dokumen perencanaan anggaran. Sehingga bagaimana kita bisa mengaturnya itu sudah harus sesuai dengan perencanaan. Ketika kita di luar dari perencanaan, maka besok-besok akan timbul masalah. Jadi sejauh ini untuk kesulitan ataupun masalah anggaran, kita tetap berpatokan pada dokumen perencanaan. Tadi ada salah satu pertanyaan yang saya berikan dan Ibu sedikit menyinggung mengenai musyawarah. Nah, musyawarah ini pasti akan membutuhkan berbagai persetujuan, baik dari pihak Ibu sendiri maupun pihak lain. Nah, pastinya dalam suatu kelurahan terdapat beberapa pegawai yang tidak mengikuti atau kurang aktif dalam kegiatan kelurahan. Bagaimana cara Ibu untuk mengatasi menghadapi teman-teman yang kurang aktif di kantor? Kami ada daftar kehadiran. Yang di situ akan kami lanjutkan ke tingkat kecamatan untuk bisa dilakukan BAP. Tapi saya percaya bahwa segala hal yang kita lakukan ketika kita menghargai berkat Tuhan melalui pekerjaan yang Tuhan berikan, saya percaya bahwa berkat itu akan kembali ke kita. Jadi untuk ketika ada menghadapi staf atau teman-teman di kantor yang seperti itu, saya lebih menegur. Tapi kalau bersangkutan tidak mengindahkan, kita mungkin bisa melakukan mengeluarkan surat teguran dan kemudian BAP. Tapi kalau memang yang bersangkutan tidak berubah, saya percaya bahwa seperti tadi saya katakan bahwa berkat akan menjadi berkat. Kita menghargai semua berkat yang Tuhan kasih. tadi juga mengenai musyawarah, pastinya terdapat beberapa kritik, protes maupun saran di dalamnya. Nah, bagaimana cara Ibu untuk menyikapi atau mengatasi protes atau kritik dan saran dari masyarakat maupun dari pegawai-pegawai Ibu lainnya? Ketika musyawarah kita harus siap untuk menghadapi atau berhadapan dengan komplain, dengan usul saran. Kita harus berjiwa besar ketika usul saran atau komplain itu sifatnya membangun. Jadi ketika komplain itu kita artikan bahwa dia membangun, sifatnya membangun, kita akan terima dan kita akan sama-sama benahi. Tetapi apabila masukan tersebut, komplain ataupun usul saran tersebut tidak berdasarkan regulasi, kita tidak bisa memaksakan, karena pemerintahan ini kan semua ada aturan, semua ada regulasi. Ketika kita keluar dari aturan, itu yang kemudian akan menjadi hal masalah di kemudian hari. Itu yang terkadang tidak dimengerti oleh masyarakat di dalam musyawarah. Tetapi puji Tuhan, sejauh ini saya menjabat PLT, banyak hal yang kami hadapi bersama dan kami sepakati bersama dengan adanya satu kesepakatan. Dari sekian banyaknya pengalaman Ibu, apa pelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman-pengalaman tersebut
Yang pertama, kita diajar untuk dewasa, bijaksana, adil, dengan kondisi yang saat ini dalam situasi efisiensi, tapi kita berusaha sebaik mungkin sehingga semua kegiatan boleh berjalan dengan baik. Selain itu kita juga diajarkan untuk lebih bersikap tenang dalam menghadapi setiap situasi, karena kita langsung bersentuhan dengan masyarakat, di mana kita menghadapi berbagai macam karakter yang berbeda-beda, sehingga di situ kita ditempa untuk menjadi seorang yang lebih dewasa juga lebih tenang. Kemudian pelajaran lain yang saya petik, bagaimana kita memimpin, dan bagaimana kita harus berbesar hati ketika berjiwa besar, ketika menerima masukan, menerima kritik yang membangun. Selain itu juga pelajaran yang saya petik bahwa dalam situasi sulit pun, ketika kita bekerja dengan tulus dan ikhlas, menjadi saluran berkat bagi sama, pertolongan Tuhan selalu ada dan nyata. Apa pesan dan kesan yang diberikan Ibu pada lurah lainnya? Masing-masing lurah memiliki kebijakannya masing-masing. Saya tidak bisa memberi pesan karena status kami sama, tetapi saya bisa sampaikan, katakan bahwa kita pemimpin harus melayani dan harus menjadi saluran berkat bagi sesama, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan masyarakat. Wah, dari yang Ibu ceritakan atau yang saya dengar dari Ibu, ini benar-benar sungguh luar biasa. Ibu benar-benar dapat memimpin kelurahan Kampung Baru dengan baik dan benar. Semoga kedepannya Ibu dapat lebih sukses dan lebih bijak dalam memimpin atau mengurus kelurahan Kampung Baru. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya juga mengharapkan yang sama dari anak Neo. Semoga sukses selalu ke depannya. Sekian dari saya, atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih.